Aku meninggalkan duniawi. Pecah. Akhirnya, aku keluar. 3000 jalan dao. Pengikatan roh. Segel. Xiaoqi, kamu kembali ke sini. Gawat. Aku ketahuan. Orang tua. Jintian Sensor. Chang Xiaoqi, bagaimana aku mengajarimu? Saat kamu sedang melatih teknikmu, kamu harus menyayangi semua bunga dan tanaman ini. Namun lihat dirimu, kamu malah meledakkan gunung. Bagaimana aku harus jawab ke Dewa Gunung? Guru. Apa yang terjadi padamu? Waktuku sudah tiba. Dan aku tidak punya banyak waktu untuk hidup. Karena kamu sangat nakal. Kamu harus membawa kucing hitam kecilmu dan berkemas. Turun gunung dan cari jalanmu. Tidak, aku tidak mau. Guru, aku bisa menyelamatkanmu. Biar aku lihat penyakit apa yang kau derita. Penyakitku ini hanya bisa disembuhkan oleh tanaman obat dari Gunung Ling. Tapi tanaman obat kini berharga puluhan miliar. Aku tidak mampu membelinya. Guru, tolong jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari uang demi membeli obatmu. Dengan cara biasa, tak bisa hasilkan puluhan miliar, bahkan dalam beberapa ratus tahun. Namun, aku kebetulan punya cara untuk mendapatkan uang. Cara apa? Cucu dari teman baikku adalah orang terkaya di Yunchang. Nikahi dia, dapat setengah kekayaannya, dan beli obat untuk gurumu. Benarkah? Aku cari dia nikah sekarang. Jangan lupakan kode rahasianya. Dan jangan sampai salah orang. Uripku sayang. Jika aku tidak mengatakan itu, kamu tidak akan pernah turun gunung untuk menikah. Tapi kamu memiliki kesengsaraan besar dalam takdirmu. Aku cari dia nikah sekarang. Hanya takdirmu yang bisa mengakhirinya. Tuan Gue, Wang Hao asisten Gu Xie. pelacak nenek. Gu Xie presiden grup Gu. Terakhir kali berada di sini, tapi kami tidak menemukan penculik apapun. Teruslah mencari. Selamatkan nenek secepat mungkin. Ya, Nyonya Gu nenek dari Gu Xie. Cucuku sayang. Apakah kau lebih suka kantong merah muda? Atau yang polos? Kau tidak suka warna merah muda. Kalau begitu kita akan menggunakan yang polos. Nenek dinamis. Siapa itu nenek dinamis? Cucu menantuku sudah tiba. Kejutan? Nenek. Bukankah nenek diculik? Penculikan apa? Jika aku tidak mengatakan itu, bisakah aku menipumu untuk datang? Tidak buruk. Cucu menantuku pasti akan menyukaimu. Cucu menantu. Itu benar. Aku bertemu seseorang secara daring, dan cucu perempuannya adalah seorang wanita yang cantik. Dia ada di sana. Nenek. Mengingat situasiku. Aku tidak bisa menikah. Aku. Tidak apa-apa. Teman darinku bilang, terjunnya bisa menyelamatkan nyawamu. Dia ada di sana. Nenek.
Kalau begitu pergilah. Orang tua itu. Dia suruhku cari orang di taman, tapi bahkan tidak memberiku foto. Bagaimana aku bisa menemukannya? Nenek dinamis. Siapa itu nenek dinamis? Calon cucu menantuku. Cucumu. Sayangku, kau sangat cakap. Apakah kau sudah punya pacar? Pertimbangkan putraku. Pergi sana. Putramu berkaki pendek dan pantatnya rata. Dia jelas tidak akan mudah untuk membesarkan anak. Lihat cucuku saja. Cucuku memiliki fisik veta para. Perut six-pack dan tubuh atletis yang kecoklatan. Cucumu tidak cocok. Sebaiknya kau lihat anakku saja. Anakku. Putraku. Soal itu. Semuanya. Tolong jangan tidak sabaran. Aku harus verifikasi kodenya dulu. Perairan Bashan dan Cusui suram dan terpencil. Apa kalimat selanjutnya? Sayang bisa cium aku. Benar. Kau benar-benar nenek dinamis. Dan kau adalah cucu 89 tahun berkarir dengan pangkat. Gadis ini sungguh manis. Bahkan lebih cantik daripada foto yang dikirim kakakmu. Tidak. Ini cucuku. Ada kejutan di awal. Halo, Xiaoqi. Cucuku ini, selain kakinya yang lemah dan tubuhnya yang ringkih, tinggi badan karakter, dan kecerdasannya semuanya luar biasa. dia masih terlalu lemah. Kurasa aku akan mempertimbangkannya kembali. Nenek belum selesai bicara. Jika kau menikah ke dalam keluarga kami, nenek akan memberimu uang jajan 5 juta setiap minggunya. 5 juta. Guru ternyata benar. Bisa hasilkan banyak uang di sini. Nenek, mulai sekarang, kau adalah nenek kesayanganku sendiri. Satu lagi penggali emas. Karena kalian berdua setuju, maka nenek tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku tidak setuju. Tahu? Xiaoqi, kantor urusan sipil ada tepat di seberang jalan, tepat di tikungan. Bawa Xie dan pergilah mengurus buku nikah kalian. Aku harus pergi bermain game. Baik, Nenek. Selamat tinggal, Nenek. Nenek, aku. Bantu aku membawa ini. Kau sebenarnya cukup unik, bukan? Menyingkirlah. Apa yang kau lakukan? Hai. Apa yang kau lakukan? Akan mengurus buku nikah kita. Menyerahlah. Aku sudah menyembunyikan kartu keluarga. Kita tidak bisa menikah. Tuan muda tradisi itu sudah lama mati. Tak perlu kartu keluarga untuk menikah. Aku. Kakiku lumpuh. Menikah denganku hanya akan merusak hidupmu. Tepat sekali. Kalau begitu cepat berhenti, aku tidak akan pernah memiliki perasaan untukmu. Hai. Cinta tidak menghasilkan uang sebanyak uang, bukan? Tuan muda Gu, Anda tidak sekaya nenek Anda. Jadi menyerahlah saja. Buku nikah.
Hujan turun. Payung apa ini? Besar dan jelek sekali. Kau tidak menyukainya. Selera macam apa yang kau miliki? Lupakan saja, aku akan memberimu yang kecil. Anda Chen Xiaoqi kan? Aku tidak tahu Tri, apa yang kau gunakan untuk memikat nenek. Tapi soal kau menjadi istriku, aku tidak akan pernah mengakuinya. Tidak masalah jika kau tidak mengakuinya. Selama hukum mengakuinya, itu sudah cukup. Hukum. Apa kau tahu apa itu hukum? Hukum adalah sistem normatif yang mencerminkan kondisi kehidupan material dari masyarakat tertentu yang ditentukan oleh kehendak kelas penguasa. Ini adalah perwujudan kehendak kelas penguasa. Kau tidak perlu memegang buku itu terlalu dekat. Aku tahu apa itu hukum. Begitukah? Kukira kau benar-benar buta hukum. Bagaimanapun, kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Dan mulai sekarang, aku adalah istrimu. Mulai sekarang, kau hanya akan memegang payung kecil, dan aku yang akan memegang yang besar. Tidak peduli apapun. Aku tidak bisa menikah denganmu. Aku hanya bisa menikah dengan orang lain. Kenapa? 1 tahun yang lalu. Jutian Shengshou. Aku tahu kemampuan medismu tiada tara. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak bisa kau sembuhkan. Tolong selamatkan Tuan Gue. Tak bisa sembuhkan penyakitnya. Satu-satunya penyelamatnya adalah murid kecilku. Bisa kau meminta muridmu menyelamatkanku? Ya, Dia akan menyelamatkanmu. Tapi syaratnya adalah, kamu harus menikahinya. Apa? Dalam 1 tahun, muridku akan turun dari gunung untuk mencarimu. Ini adalah ramuan penyelamat hidup. Ini akan membuatmu tetap hidup selama 1 tahun. Jika kamu masih ingin hidup setelah 1 tahun, maka menikahlah dengan muridku. Kenapa kau melamun? Katakan padaku, kenapa kau hanya bisa menikahi orang lain? Kau tidak perlu tahu alasannya. Kau hanya perlu tahu bahwa aku diracuni dan akan mati dalam 2 bulan. Tak ada untung menikah denganku. Kesepakatan bagus. Lalu setelah kau mati, aku akan bisa mewarisi kekayaan ratusan miliar keluarga Gu. Setelah aku mati, aset keluargaku semuanya akan diwariskan kepada paman keduaku. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kalau begitu kau tidak boleh mati. Aku juga tidak ingin mati. Tapi orang yang bisa menyelamatkan hidupku belum juga muncul. Bahkan Jiu Tian Shengshou yang legendaris hanya bisa pakai obat untuk perpanjang hidupku, bukan menyembuhkanku sepenuhnya. Jangan percaya pada jalan sesat ini. Kakimu, racun di tubuhmu. Aku bisa menyembuhkannya. Payungnya sangat berat. Terima kasih. Kau bisa menyembuhkannya. Berhenti bercanda. Apa kau punya izin praktik medis? Apa maksudmu dengan itu? Kau meremehkanku bukan aku. Tuan Gue, Tuan Gue. Tuan Gue, maafkan aku ini semua salahku karena ceroboh dan membiarkan wanita tua itu menculikmu. Kau tidak apa-apa. Dia baik-baik saja. Dia bahkan bisa makan manisan plum. Siapa kau? Aku istrinya. Istri. Tuan Gue. Kami. Tuan Gue. Tuan Gue, Tuan Gue. Manisan plum ini beracun. Kau yang diracuni. Tuan Gue, Tuan Gue. Tolong jangan menakutiku seperti ini. Tuan Gue, bangun. Berhenti melolong. Tenang saja, aku di sini. Dia tidak akan mati. Angin bangkit, awan bergejolak. Guntur mengguncang 9 langit. Usir kejahatan, hancurkan iblis. Pulihkan kejernihanku.
Apa yang kau lakukan? Tuan Gu sudah memuntahkan darah, dan kau masih menepukkan EPUK-nya. Apa kau bodoh? Aku menyelamatkannya. Kau sebut ini menyelamatkan Tuan Gu? Tepat sekali. Tuan Gu. Tapi kau menyelamatkanku. Kau bilang kau bisa mengobati kakiku kan? Itu benar. Tapi aku tidak mau. Bukankah kau baru saja bilang bahwa aku tidak punya izin praktik medis? Aku akan memberimu 50 juta. Jangan khawatir, suamiku itu akan sembuh total. 50 juta ini hanya uang muka. Setelah dia sembuh, aku akan membayar 300 juta lagi. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kembali dan obati sekarang. Hai, Nenek. 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 Selamat datang di rumah Putri. Selamat datang di rumah Putri. Xiaoqi, apakah kau sudah mendapatkan buku nikahnya? kami mengerti. Benar. Kita sudah mendapatkannya. Xiaoqi, kau sekarang resmi menjadi menantu dari keluarga Gu. Semua ini, lihatlah, adalah hadiah dari nenek untuk pertemuan pertama kita. Sangat luar biasa, bukan? Ya ampun, Ini semua milikmu. Apakah kau menyukainya? tentu saja aku mau. Nenek, luar biasa. Aku punya lebih banyak barang luar biasa lainnya. Setelah kaki Si E sembuh, kau dan Si E harus segera memiliki bayi. Cek 10 miliar ini akan menjadi milikmu. Bagaimana, apakah kau bersedia? Tentu saja aku bersedia. Hanya saja, Apanya? kakak seperguruanku bilang, seorang pria harus tangguh, kuat di pinggang, agar baik untuk memiliki keturunan. Suamiku, dia terlihat cukup lemah. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Si E ku mungkin terlihat kurus, tapi saat dia melepas pakaiannya, tubuhnya seperti tan. Dengan otak perut kotak-kotak. Dia sangat bugar. Benarkah? Bagus. Nenek, kita akan pergi mengobatinya sekarang juga. Ayo pergi. Nyonya, tentang hal ini, Apa yang kau tahu? Seorang wanita muda harus selalu sedikit lebih proaktif. Lepaskan. Lapas, Lepaskan semuanya. itu sepertinya tidak benar. Ada apa dengan itu? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan milikmu. Mengobati kakiku. Aku harus melepas semuanya. Tadi nenek sedang mengatakan apa kepadamu? Tentu saja tentang mengobati kakimu. Guruku bilang bahwa meridian tubuh manusia semuanya saling terhubung. Selain itu, kau telah diracuni. Aku perlu memahami kondisi fisikmu sebelum aku bisa melangkah ke tahap berikutnya. Siapa gurumu? Guruku adalah Dong Junda. Kau belum pernah mendengarnya. Aku hanya kenal Sujunda. Betapa bodohnya. The film was translated and narrated by M Media. Kau benar-benar pria kecil yang lamban. Lepaskan atau tidak? Jika tidak aku lakukan. Aku lakukan sendiri.
Lama sekali, aku datang. Nenek tidak membohongiku. Dia pria yang bisa punya keturunan. Apa itu cukup? Itu sudah cukup. Apakah sakit di sini? Tidak sakit. Bagaimana dengan di sini? Tidak sakit. Dan di sini, Aku tidak bisa merasakan apapun. Jiang Xiaoqi. suamiku. Kulakukan demi kebaikanmu. Perut biasanya cukup lunak. Palu bisa sebabkan sembelit. Tidak sopan jika menyentuh lebih jauh ke bawah. Siapa yang ingin menyentuh apapun? Cukup. Aku sudah punya gambaran umum tentang kondisi fisikmu sekarang. Aku jamin aku bisa menyembuhkanmu. Harus duduk begini terus. Biar ku ubah posisimu. Bagaimana dengan ini? Apakah kau lebih suka posisi ini? Kau harus mengakui, kasurmu sebenarnya cukup empuk. Kau mau mengobatiku atau tidak? Pemanasan. Energi spiritual memusat, racun menyebar. Racun tersebar. Selesai. Sudah selesai. Cobalah berdiri dan melangkah beberapa kali. Berhenti bercanda. Hanya beberapa gerakan itu. Kau. Kakiku punya perasaan lagi. Kenapa kau diam di sana? Bangun dari tempat tidur dan jalan beberapa langkah. Aku sudah berdiri. Aku benar-benar sudah berdiri. Aku tidak berbohong. Aku Cheng Xiaoqi tidak pernah menyombong. Namun, sekarang setelah kakimu sembuh, bukankah seharusnya kita mulai melakukan tugas kita? Suamiku, Urusan apa? tugas yang sebenarnya adalah memiliki anak. Hai. Buat bayi. Benar sekali. Ayo. Suamiku, Aku memperingatkanmu. Jangan berani-berani mencoba apapun. Atau aku akan. memiliki anak itu sangat melelahkan. Apa ini yang kau maksud dengan membuat bayi? Benar sekali. Kakak seperguruan bilang, memiliki anak itu hanya perlu tidur bersama. Itu akan menjadi bayi yang sangat aneh. Bagaimana caranya? Kami akan. Coba katakan. Kau gila. Kamu gila, kamu yang gila. Kamu yang gila. Semua orang gila kecuali nenekmu. Dasar tidak tahu diri. Kau marahi aku. Kalau aku tahu begini, aku tidak akan mengobati kakimu. Itu benar. Dia benar-benar membantuku berdiri. Siapa dia sebenarnya? Teman darinku bilang, terjunnya bisa menyelamatkan The nyawamu. film was translated and Jangan percaya pada narrated cara-cara by sesat N-Media. dan jahat ini. Kakimu dan racun yang disuntikkan ke tubuhmu. Aku bisa menyembuhkannya sendiri. Penyakitnya tidak bisa aku sembuhkan. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah murid kecilku. Mungkinkah bahwa dia adalah murid dari Jiutian Shengshou?
Xiaoqi, Apa? jangan marah. Aku ingin bertanya padamu. Aku tidak mau menjawab. 5 juta. Baiklah suamiku, silakan. Apa hubunganmu dengan Jiutian Shengshou? Apakah Jiutian Shinshu? Apa itu? Apakah itu merek ceker ayam tanpa tulang? Lalu apa kau tahu? Apa pekerjaan gurumu? Apa kau tidak punya guru? Guruku. Lima 15 tahun yang lalu. Buruk, semangka yang kau tanam. Sangat lezat, apakah kau punya lagi? Tentu saja. Semangka jenis ini adalah keahlian yang dipelajari khusus oleh guru. Baiklah, cukup untuk hari ini. Siapa mereka? Mereka adalah paman sapi, paman serigala, dan paman harimau. Mereka semua orang baik yang datang untuk membantu pekerjaan kita. Guru Anda luar biasa. Guruku adalah seorang petani melon. Melon yang ditanamnya sangat lezat. Begitu. Itu masuk akal. Apa yang kupikirkan? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Xiaoqi waktunya makan. Aku lupa kalian berdua masih sedang membuat bayi. Nenek, kita sudah tidur bersama. Cucu menantuku benar-benar mampu. Nenek, kami tidak melakukan apapun. Kalian tak lakukan apa-apa. Kamu memakai bajumu lagi dan mencoba menyangkalnya, kan? Berhenti bicara omong kosong. Dasar payah. Berhenti bicara omong kosong. Baiklah, kamu tidak mau mengaku, kan? Kalau begitu ayo kita lakukan lagi. Nenek, tolong singkirkan dia dari sini. Kau bisa berdiri. Nenek, aku sudah mengobatinya. Kondisi Xie pada dasarnya sudah sembuh. Tapi belum sepenuhnya. Aku perlu mengobatinya sekali lagi malam ini. Sekali lagi. Dan dia akan sembuh total. Kakinya mungkin sudah sembuh. Tapi masih ada sisa racun di dalam sistem tubuhnya. Racun ini tidak mudah untuk ditawar. Begitu ya? Apakah itu berarti apa yang dikatakan netizen saya? Bahwa Xiaoqi bisa menyelamatkan Xie hanya merujuk pada kakinya. Seperti yang diharapkan. Racun ini hanya bisa dinetralkan oleh murid dari Jiutian Shengshou. Ada apa dengan kalian berdua? Aku hanya berpikir. Xiaoqi, kau benar-benar luar biasa. Xiaoqi, terima kasih. Sama-sama, Nenek, jangan khawatir. Racun suamiku. Aku cari cara menyembuhkannya. Tuan Gue, aku telah menemukan murid dari Jiutian Shengshou. Apa? Itu benar. Aku baru saja menerima beritanya. Murid dari Jiutian Shengshou akan muncul. Akan muncul di pelelangan di ibu kota malam ini. Siapapun yang memenangkan tawaran untuk harta paling berharga di sana akan mendapatkan kesempatan agar dia memberikan perawatan. Murid dari Jiutian Shengshou. Ini undangannya. Jika begitu, racun Xie mungkin akhirnya bisa disembuhkan. Tapi, Siapkan mobil sekarang. Aku akan langsung pergi ke lelang. Baiklah, Xie, jika kau bertemu murid dari Jiutian Shinshu, lalu apa yang harus Xiaoqi lakukan? Kita akan memikirkan itu saat waktunya tiba. Aku sudah terbaring di tempat tidur begitu lama. Kekuatan asing yang bermusuhan telah mengawasi kita seperti elang. Aku harus pulih secepat mungkin. Nenek. Lelang apa ini? Ini adalah acara untuk menilai dan menawar barang antik dan artefak. Ada banyak harta karun dan makanan enak di sana. Itu terdengar sangat menarik. The film Nenek, was aku juga ingin pergi. translated and narrated by M. Baiklah, Media. baiklah. Karena itu masalahnya. Kau harus mengajak Xiaoqi bersamamu. Dan sekalian buatkan dia penampilan baru. Perubahan penampilan.
aku benar-benar bisa bertemu murid Jiu Tiansheng Shou kali ini dan menikahinya. Hidupku bisa terselamatkan. Tapi aku sudah menikah dengan Jiang Xiaoqi. Lupakan saja. Aku akan mengurusnya nanti. Suamiku. Apakah aku terlihat cantik? Kau terlihat cantik. Apa katamu? Bukan apa-apa. Kalau begitu ayo pergi. Baiklah. Tunggu apa lagi, ayo jalan. Aku bertanya-tanya. Bagaimana kabar Xiaoqi? Sejak dia turun dari gunung. Hatiku. Aku tidak bisa berhenti khawatir. Guru, Xia Chenji murid senior dari Jiu Tiansheng Shou. aku sudah tiba di Yunchen. Namun ada lelang malam ini. Harta karun langka akan diungkap. Aku harus pergi. Aku akan mencari Xiaoqi setelah selesai. Baiklah. Jangan sampai lupa. Ya jangan khawatir. Xiao Li, Jiang Luoli putri sulung keluarga Jiang. sudahkah kau dengar? Kaki Si sudah sembuh. Qiao Yun sahabat baik Jiang Luoli. Dan dia bahkan sudah menikah. Itu hanya rumor. Kondisinya tidak bisa disembuhkan. Mustahil dia bisa sembuh. Aku harap itu hanya rumor. Kalau tidak kau rugi setelah batalkan pertunangan. Presiden Gu sudah di sini. Xiao Li, apa kau melihatnya? Kaki Si benar-benar sudah sembuh. Apakah wanita di sampingnya itu bisa jadi istrinya? Bagaimana mungkin? Ternyata nenek tak bohong. Ada banyak makanan enak di sini. Suamiku, apakah kamu ingin mencicipinya? Si. Kakak Si. Lama tidak bertemu. Kakimu sudah sembuh. Kenapa kau tidak memberitahuku? Pergi sana. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mendorong Xiao Li? Kulakukan apa? Ini suamiku. Dia bergelayut pada suamiku. Tak boleh kusir. Kakak Si, istrimu sangat agresif. Ini salahku juga. Aku tidak menjaga batasan yang pantas saat berinteraksi denganmu. Aku pikir, kita bisa seperti dulu lagi. Kakak Si, istrimu sangat galak. Aku pikir kita bisa seperti kita yang dulu. Jika kau tahu tidak ada batasan, kau harus menjaga jarak. Berhenti mencoba mendekatiku. Presiden Gu, apa maksud dari semua ini? Meskipun Xie Li kami telah membatalkan pertunangan denganmu, kau tidak perlu menyerah pada dirimu sendiri dan menikahi barang murahan seperti itu. Benar kan? Siapa yang kamu panggil Nora? Aku bicara padamu. The film is translated and narrated by M. Media. Beraninya kau memukulku. Kakak seperguruan bilang, orang sepertimu yang bermulut kotor benar-benar perlu diberi pelajaran. Agar lain kali, kamu tak akan menyemburkan kotoran. Apakah kamu juga ingin merasakan ini? Dasar bodoh. Kakak Si. Dia sangat kasar. Keluarga Gu selalu menjunjung tinggi tata krama. Bagaimana bisa? Orang seperti ini dibiarkan masuk. Aturan keluarga gue menyatakan, kau tidak boleh memukul orang, namun memukul anjing, sama sekali tidak masalah.
Siapa yang kau panggil anjing? Siapapun yang menjawab dialah yang kumaksud. Kau wanita jalang. Kakak Si. Pura-pura polos berani, terus bicara. Aku pukul kau sampai mati. Aku akan memukul. 5 menit kemudian. Selesai. Sekarang setelah kau selesai dengan mereka, kau tidak boleh memukulku lagi. Apa katamu? Tidak ada. Aku bilang kau sudah bekerja keras. Ayo kita makan sekarang. Oke. Ayo pergi. Xiaoli, apa kau baik-baik saja? Dasar jalang. Tunggu saja kau. Xiaoli, lelang akan segera dimulai. Ayo kita ke tempat lelang dulu. Soal perempuan celaka itu, aku akan mengurusnya nanti. Para tamu terhormat, selamat datang di jamuan ini. Tema lelang malam ini adalah penilaian barang antik. Ada 12 harta karun secara keseluruhan. Membedakan yang asli dari yang palsu itu sulit. Harga pembuka untuk setiap barang adalah 100 juta. Siapapun yang memenangkan tawaran untuk harta yang paling berharga akan mendapatkan hak untuk 1 kali konsultasi dengan murid dari Jiu Tianxiang Show. Sulit bedakan asli palsu dari 12 barang ini. Bagaimana bisa mengidentifikasi barang paling berharga? Meskipun sulit, kita harus menemukannya. Murid dari Jiu Tianxiang Show. Konon keahlian mereka sudah melampaui Jiu Tianxiang Show sendiri. Ilmu medis mereka begitu sakti. Bisa hidupkan orang mati. Jangan lupa, orang di sampingku ini Wakil Ketua Pavilion Antik Tianquan. Nona Jiang, saya akan melakukan yang terbaik. Suamiku, bagaimana cara kita menawar barang-barang ini? Serahkan pada keberuntungan. Lalu bagaimana jika kita tidak menang? Itulah sebabnya kita menawar semuanya. Semuanya. Sekarang kita mulai lalang untuk barang pertama kita. Gulungan lukisan bebek tunggal. Harga pembukanya adalah 100 juta. Setiap kenaikan harus minimal 10 juta. Gulungan lukisan bebek tunggal adalah karya Tang Bou dari dinasti Ming. Jika ini karya asli, nilainya tak terukur. Lihat pegunungan yang menjulang ini, pavilion di tepi air. Dimandikan oleh cahaya matahari terbenam. Ini sungguh luar biasa. Lukisan ini asli. 110 juta. 120 juta. Suamiku, apakah ada trik untuk barang-barang ini? Bagaimana tentukan yang paling berharga? Semakin tua, semakin terkenal penciptanya. Terutama jika itu adalah harta karun kerajaan atau barang antik yang lebih kuno dan terawat dengan baik. Semakin berharga barang itu. Mengerti suamiku. Segala sesuatu memiliki roh Daois agung. Hancurkan palsu, bangkitkan mata surgawi. Keberuntungan karma dan energi spiritual lukisan ini benar-benar meluap. Ini adalah harta yang berharga. 200 juta. Apakah ada yang ingin menaikkan tawaran? 200 juta sekali. 200 juta 2 kali. 200 juta 3 kali. Terjual. Orang udik tetaplah orang udik. Percaya pada semua yang dikatakan orang, bahkan menawar 200 juta. Tepat sekali. Orang udik. Apa kau bahkan punya uangnya? Aku tidak. Tapi suamiku iya. Untuk apa kau bersikap sombong? Apa kau pikir tuanku akan? Dia adalah istriku. Untuk apa kau bersikap angkuh begitu? Xiaoyun The tidak film bermaksud was seperti itu. translated and Kakak Si, narrated tolong by jangan marah. Media. Suamiku sama sekali tidak marah. Suamiku hanya membelaku, bukan begitu suamiku. Tuan Xiangquan. Apakah ini karya asli? Sekilas melihat kertas lukisan ini, kertasnya terlihat agak baru dan tak sesuai periode lukisan. Karena itu saya yakin ini tiruan.
Namun saat saya mengambil lukisan itu, saya melihat dua segel di sudut kiri bawah. Kang Si dan Qianlong. Keduanya mengoleksi karya ini. Sepertinya saya salah menilai. Ini adalah karya asli. Dan nilainya jauh lebih dari 200 juta. Apa? Lihat. Bukan tawaran yang buruk kan? Sialan dia pamer lagi. Aku tidak percaya. Lihat nanti kau masih beruntung. Selanjutnya, adalah barang kedua untuk dilelang. Patung wanita Tang Sanjay. Harga pembukanya adalah 100 juta. Setiap kenaikan harus minimal 10 juta. Figurin wanita 3 warna ini memiliki bentuk yang unik. Glasir yang cerah, dan tidak ada satupun kotoran. Warnanya hidup. Ini berasal dari era Tianbao, dan nilainya tak terukur. Setiap lukisan butuh setengah jam. Jika kita menawar ke-12 item. Bukankah sudah tengah malam saat kita selesai? Mungkin. Itu tidak akan berhasil. Kita pergi obati kaki jam setengah 10. Sepertinya, kita perlu menawar barang paling berharga di seluruh lelang ini. Lalu pergi mengobati kaki, sebelum kembali untuk berurusan dengan murid dari Jiu Tian Shengsu itu. Apa kau tahu cara menemukan yang paling mahal? Aku tidak. Kau tidak punya, lalu untuk apa kau bicara omong kosong? Kamu yang bicara omong kosong. Kamu bicara sampah mutlak. Apa yang kau teriakkan dasar jalang? Jika kau begitu mampu, pergi cari yang paling berharga. Aku kebetulan memiliki kemampuan itu. Kalau begitu temukan. Jika kau tidak bisa menemukannya, kau harus berlutut dan bersujud padaku 10 kali. Dan jika aku menemukannya, kamu bersujud padaku 100 kali. Apa kamu takut? Apa yang perlu ditakutkan? Jika kau bisa menemukannya, aku akan berlutut dan bersujud padamu 200 kali. Baiklah, itu kesepakatannya. Nona pemandu, bolehkah aku menawar langsung? Barang paling berharga di sini. Tentu saja. Tapi kau hanya punya satu kesempatan untuk memilih. Jika kau memilih dengan salah, kau tidak akan diizinkan untuk memilih harta karun lainnya. Segala sesuatu memiliki roh ilusi akan hancur. Mata kebenaran aktifkan. Benda paling berharga ada tepat di dalam patung kepala singa batu itu. Gila. Xiaoqi. Di antara semua harta karun ini, yang paling tidak berharga adalah patung kepala singa batu itu. Patung kepala singa batu ini terlihat cukup baru. Kemungkinan ini bukan harta karun jenis apapun. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Lagi pula bukan uangmu yang dihabiskan. Suamiku, percayalah padaku. Aku tidak pernah salah. Kakak Si. Tidak masalah jika Xiaoqi hanya mengoceh omong kosong. Tapi jika dia benar-benar membukanya, dan tidak ada apa-apa di dalamnya, maka reputasi keluarga Gu akan benar-benar hancur karenanya. Seberapa yakin kau? Sepenuhnya. Benar sekali. Kau benar-benar nekat tanpa harapan. Aku tidak tahu seberapa tebal tanahnya. Tapi bagaimanapun, kamu akan segera bersujud. Kau. Cukup. Karena Xiaoqi yang memilihnya. Meskipun peluangnya hanya 10%. Aku percaya padanya. $10 miliar. Tuan Gu, Kakak Si, Nona Jing. Tuan Gu di sini sangat menyayangi istrinya. Dan dia suka menghabiskan uang untuknya. Kenapa kau tidak urus urusanmu sendiri? Tidak masalah jika dia menghamburkannya. Uang bukanlah masalah. Apakah ada orang lain yang menaikkan tawaran? 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Film Terjual. was translated and Tuan narrated Xiangkuan. by M Media. Singa batu itu? Bagaimana sejarahnya? Kepala singa batu ini, itu hanya kerajinan modern. Barang baru. Cheng Xiaoqi. Tunggu saja sampai kau bersujud padaku. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa ini hanyalah kepala singa batu biasa, kan? Mungkinkah ada misteri tersembunyi di sini?
Hari ini, aku akan membuka matamu. Apel. Segel Kekaisaran. Segel kekaisaran yang hilang 1000 tahun lalu. Sebenarnya ada di dalam kepala singa itu. Pemandangan ini seperti langit yang terbuka. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menandinginya. Mustahil. 200 sujud. Mulai bersujud. Bagaimana kau bisa menemukannya? Kau curang. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Apakah kamu akan bersujud atau tidak? Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah bersujud padamu. Mencoba lari. Berhenti. Selamat Tuan Gu. Nilai dari segel kekaisaran adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh barang antik lainnya. Lelang sekarang ditutup lebih awal. Sesuai kesepakatan, murid dari Jiu Tianxiangshu akan tiba di aula jamuan pada pukul 10. Pada saat itu, kau bisa langsung menemui mereka. Tunggu. Jam 10. Jam berapa sekarang? Setengah 10. Sudah waktunya untuk pengobatan kaki. Ayo kita pergi mengobatinya dulu. Namun murid dari Jiu Tianxiangshu Mengobati kaki lebih penting. Ayo pergi. Aneh. Sejak aku melangkah ke ruang perjamuan ini, aku samar-samar merasakan kehadiran tanda kakak seperguruanku. Rasanya makin kuat sekarang. Mungkinkah? Apakah kakak seperguruanku ada di ruang perjamuan ini? Lewat sini, lewat sini. Mungkinkah dia kakak seperguruanku? Tapi aku sudah tidak melihat kakak seperguruanku selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya sekarang. Benar, masih ada potret yang diberikan guru padaku. Bagaimana pakai benda ini? Sudahlah, aku akan menyusul dan bertanya saja. Kenapa kantong koin kosong melompong? Apakah kau menyulam ayam? Itu jelas berasal dari pegunungan. 15 tahun yang lalu. Phoenix Agung itu? Aku pasti akan mendapatkannya kembali untuknya saat aku besar nanti. Kakak seperguruan. Siapa kau? Aku adalah kakak seperguruanmu. Sudah sangat lama. Dan kau sudah tumbuh begitu tinggi. Guru? Kakak seperguruan? Mungkinkah kau adalah murid dari Jiu Tianxiangshu? Itu benar. Sudah lama sekali kakak seperguruan. Aku bahkan tidak mengenalimu pada pandangan pertama. Aku juga tidak kakak seperguruan. Hanya karena kantong uang inilah, aku bisa memastikannya. Kantong uang ini milik Cheng Xiaoqi. Jati Cheng Xiaoqi sebenarnya juga murid dari Jiu Tianxiangshu. Apapun yang ingin kau katakan kakak seperguruan, mari kita bicarakan setelah sampai di ruang perjamuan. Selanjutnya adalah acara puncak malam ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut murid dari Jiu Tianxiangshu, Tuan Xia Chenzi. Murid dari Jiu Tianxiangshu. Ternyata seorang pria. Ini, meski bisa selamatkan presiden gue, presiden gue tidak akan pernah menerimanya. Jadi, siapa yang memenangkan tawaran untuk barang paling berharga itu? Itu adalah Tuan Gugu Siyi. Tapi dia baru saja pergi lebih awal karena ada urusan mendesak. Asistennya The film ada was di sini. translated and narrated by M. Di Media. mana asisten Wang? Sudah selesai. Rangkaian pengobatan terakhir sudah selesai. Cukup sampai di situ. Sekarang kamu. Coba bangun dan melompat-lompat sedikit.
Melompat sedikit. Kakiku. Kakiku benar-benar sudah sembuh total. Apakah aku hebat? Presiden gua. Ini bencana. Apa yang terjadi? Murid dari Jiutian Shengshou. Orang itu. Orang itu. Adalah penipu. Bukan penipu sepenuhnya. Tapi, dia seorang pria. Seorang pria. Aku berpikir. Kecuali persyaratan gender Anda fleksibel. Dan Anda bersedia pergi ke luar negeri. Nikahi dia dapat buku nikah. Syarat jenis kelaminnya pasti ketat. Ya. Lalu benar saya akan menemuinya. Tidak, aku tidak akan menemuinya. Siapa lagi yang akan kamu nikahi? Sebenarnya, Sebenarnya apa? lupakan saja. Jiutian Shengshou benar-benar mengharapkanku menikahi seorang pria. Dia pasti sedang mengerjaiku. Bukan apa-apa. Kamu adalah pria muda. Mengapa kamu bertingkah malu-malu? Sudah kubilang sebelumnya. Jangan percaya pada Jiutian Shengshou itu. Atau ceker ayam tanpa tulang itu. Hanya aku mengobatimu. Adik kecil serang dari bawah. Guru, mari kita bicara sebentar. Xiaoqi, kenapa kamu kembali? Ceritanya panjang. Guru, cepat hitungkan ini untukku. Bagaimana sebenarnya racun kakak Xie? Seharusnya disembuhkan. Obatnya, bukankah itu hanya agar dia menikahimu? Kenapa dia belum sembuh juga? Apa? Ada yang salah. Situasinya telah berubah. Bagaimana situasinya? The Awalnya, film was translated kuhitung kau akan kena and malapetaka. narrated by M Media. Pernikahan dengan Bu Xie. Satu-satunya jalan. Tapi aku tidak menyangka bahwa cara untuk menghindarinya justru adalah dia yang menanggung akibatnya untukmu. Menerima serangan untukku. Guru, apa maksudmu? Tepat sekali. Dia akan mati untukmu. Dan kamu akan kehilangan dia. Mustahil. Guru, kau pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Benar. 9 bintang sejajar. Anugerahkan cahayamu padaku. Kesengsaraanmu memang bisa dihindari. Namun, ada penjahat keji yang sedang beraksi. Terus coba menghalanginya. Bajingan keji. Mungkinkah itu Jiang Ruoli? Terlepas dari itu, aku akan menemanimu turun gunung. Mari kita periksa kondisi Gu Xie. Oke.
Hei, Gus Iye. Apakah kita masih akan melanjutkan perceraian ini? Melihat sikap Gusi, kurasa mereka tidak bisa bercerai. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara untuk memicu racunnya. Mungkin kita sebaiknya Gus Iye, serangga kecil itu diberikan kepadaku oleh Xia Chenzi. Selama serangga itu dikeluarkan, Gusi akan bangun. Mohon tenang Nyonya. Kakak Si akan segera bangun. Namun kau tahu, jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia tetap harus menikah denganku. Pastikan saja Gusia bangun terlebih dahulu. Jika dia tidak bangun, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Perempuan tua kotor itu. Tunggu saja kau. Itu seharusnya berhasil. Kakak Si. Kakak Si. Kakak Si. Bagaimana bisa begini? Xia Chenzi jelas berkata, begitu racunnya dikeluarkan, orang yang diracuni akan segera bangun. Suara apa itu di dalam? Apakah Sia sudah bangun? Nyonya, mohon tunggu sebentar. Nenek tua menjijikan itu masih menunggu di luar. Jika aku tidak bisa menyembuhkan Gusi, dia pasti tidak akan mengampuniku. Apa yang harus kulakukan? Benar, Xia Chenzi. Kakak seperguruan, cepat datang ke kediaman Gu. Ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan. Bau darah yang begitu menyengat. Ada apa Xiaoqi? Kakak seperguruan, serangga yang kau berikan padaku tadi, aku tidak sengaja menjatuhkannya pada Gusi. Tapi bukankah kau memberitahuku bahwa serangga itu tidak akan The mematikan? film was translated Setelah dikeluarkan, and dia akan narrated sembuh. by M Media. Aku sudah mengeluarkannya. Jadi mengapa Gusi belum bangun juga? Biar aku periksa, jangan terburu-buru. Itu seharusnya tidak terjadi. Ada yang salah. Dia tidak diracuni oleh serangga. Ini adalah jenis racun spektral jahat lainnya. Racun spektral. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Kenapa aku merasakan kehadiran guruku? Yunlong Septi Garden. Xiaoqi, apakah ini tempatnya? Itu benar. Kau orang baru di sini. Kau bahkan tidak mengenali istri Presiden Gu. Aku akan berurusan denganmu lain kali. Ayo pergi. Keributan macam apa ini? Chenzi. Dia juga ada di kediaman Gu. Kakak seperguruan juga ada di sini. Kapan dia datang ke Yoncheng? Dia sudah di sini sejak tadi. Kenapa kamu tidak melihatnya? Aku tidak. Itu aneh.
Kakak seperguruanmu bilang bahwa kalian berdua sudah bertemu. Dan kamu bahkan meminta bantuannya. Tunggu. Aku tahu yang terjadi. Pada bajingan itu. Ayo pergi. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kakak seperguruan. Berhenti memikirkan itu untuk saat ini. Bantu aku memikirkan cara untuk menetralkan racun dalam tubuh Gusi. Kau bertanya padaku cara menawarnya. Berhenti bercanda, Xiaoqi. Kaulah guruku dalam pengobatan. Jika kau tidak bisa menemukannya, jangan mengandalkanku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak seperguruan aku adik seperguruanmu. Ayo pergi. Guru, apa yang sebenarnya kau temukan? Kakak seperguruanmu pergi ke lelang penilaian barang antik. Dan bilang dia bertemu denganmu. Tapi orang yang sebenarnya dia temui bukanlah dirimu. Itu adalah seseorang yang menyamar sebagai dirimu. Lelang penilaian barang antik. Itu adalah acara yang dihadiri oleh murid dari Jiu Tian Sengshu. Tepat sekali. Jadi, dia adalah murid dari Jiu Tian Sengshu. Benar sekali. Jadi, kau adalah Jiu Tian Sengshu. Yah Jiang Ruoli. Beraninya kau mencuri dompet koin kecilku. Apakah ini yang kau gunakan untuk menyamar sebagai aku? Aku akan memukulmu sampai mati. Dompetmu? Guru, Muridku. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Aku menyuruhmu mengikuti potret itu untuk menemukan adik seperguruanmu. Tapi kau cari orang yang salah. kau. Potretnya. Apakah itu milik Sisi atau milik Diao Chan? Tenang sedikit. Apa? Lihat guru, Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku untuk ini. Potret yang Anda berikan padaku bahkan tidak bisa dikenali, seperti kantong koin ini. Tapi, apakah kau benar-benar Xiaoqi? Guru ada di sini. Asli dan otentik. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Aku sudah mencarimu dengan susah payah. Kau Xia Chense. Tidak mengenaliku saja sudah cukup buruk. Berani menipu. Dengan keterampilan medis amatirmu, kau bahkan berani mengobati orang. Xiaoqi. Kau tidak adil. Kau bilang yang kulakukan sebagai penipuan. Itu adalah aku menggunakan keahlianku untuk mencari uang. Demi menghormati guruku. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah, baiklah. Kalian berdua berhenti bertengkar. Saat ini, hal yang paling penting adalah berurusan dengan penipu ini. Mengenai itu, kalian terus saja bicara. Aku punya urusan. Aku pergi duluan. Siapa bilang kau boleh pergi? Berdiri di sana. Nenek. Nenek. Tolong, Cheng Xiaoqi mencoba membunuhku. Jiang Ruoli, kau berdiri di sana. Nenek, Cheng Xiaoqi sudah gila. Bukan hanya dia mencoba membunuhku, tapi dia juga ingin mencelakai kakak Si. Nenek, jangan dengarkan. Omong kosong Jiang Ruoli. Dia yang pertama kali menyamar sebagai aku. Sebenarnya aku adalah murid asli dari Jiu Tian Sengshu. Orang ini adalah Jiu Tian Sengshu. Ini adalah kakak seperguruan dari Jiu Tian Sengshu. Senang bertemu dengan kalian besan. Halo nenek. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Tutup mulutmu. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Mengapa kau membuang sampah sembarangan? Membuang sampah di rumahku. Dikenakan denda 50 yuan. 50 tidak cukup. Oke,
Kalau begitu jadikan 5 miliar. Melindungi lingkungan Melindungi lingkungan Melindungi lingkungan Melindungi lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. 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 Xiaoqi, apa aku tidak salah dengar? Apakah kamu benar-benar murid dari Jiu Tianxingshu? Nenek, kau lulus tes pendengaran dengan sangat baik. Kau pasti mendengarnya dengan benar. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Seseorang kemari. Singkirkan pembawa sial ini dari kediaman keluarga Gu. Ya, Nenek, jangan dengarkan dia. Xiaoqi ini penipu. Selamat tinggal. selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa di episode berikutnya. Halo, Halo. bagaimana aku harus memanggilmu? Haruskah aku memanggilmu Tuan Jiu atau Tuan Shu? Nenek, apakah kau mengenal guruku sebelumnya? Dia adalah orang yang menggunakan nama kakakku untuk mengatur pernikahanku. Kamu adalah kakak Kruk. Benar sekali, kakak dinamis. Kakak Kruk. Kamu benar-benar setampan yang mereka katakan daripada karakter game. Kakak dinamis. Kamu bahkan lebih memukau daripada Saljun. Membuat Yuan merasa malu. Ini semua benar-benar terlalu berlebihan. Aku belum pernah melihat guru seberbudaya ini sebelumnya. Mengapa aku merasa seperti aku telah melupakan sesuatu? Benarkah begitu? Kakak seperguruan, apa yang kau lakukan? Kesini. Aku datang untuk menyelamatkan seseorang. Aku juga datang untuk menyelamatkan seseorang. Gawat. Ini gawat. Gus Iye, Gus Iye. Air. suamiku. Suamiku. Apakah kau sudah tamat? Beri aku sedikit. Air. Apakah dia ingin? Minggir biar aku saja. Suamiku, kau tidak apa-apa. Aku hanya ingin minum air. Apa kau mencoba membunuh suamimu? Ini airnya. Ini airnya. Pelan-pelan. The film was translated and narrated by M Media. Maaf suamiku. Tadi kami terlalu asyik mengobrol. Sampai melupakanmu. Tapi tidak masalah. Guruku, Jiu Tianxingshu sendiri sudah tiba. Dengan kehadirannya, racunmu pasti akan sembuh. Sekarang setelah penjahat itu disingkirkan, sudah saatnya untuk menyelesaikan tribulasi ini sepenuhnya. Selesaikan. Setelah dia memuntahkan darah hitam yang stagnan itu, dia akan sembuh total. Gus Iye, Gus Iye, Gus Iye, Gus Iye. Darahnya berwarna merah cerah itu tidak bagus. Musibah ini, mengapa belum terselesaikan? ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini seharusnya tidak terjadi. Phoenix merah bersinar. Tiangxi sejajar. Gabungkan.
Kakak Kruk, apakah Gu Xie masih bisa diselamatkan? Dia bisa diselamatkan. Jangan khawatir. Musibah karma antara Ciel dan Xiaoqi telah terselesaikan. Hanya saja, keberuntungan karmanya sendiri cukup dangkal. Beban ini makin mengurasnya. Dia tidak akan bisa pulih untuk beberapa waktu. Aku ingat, jika karma dangkal, harus kumpulkan kebajikan untuk memperluas berkahnya. Guru, apa yang bisa kulakukan untuk Gu Xie agar bisa membantunya? Keberuntungan karmanya mengharuskan dia untuk melakukan banyak perbuatan baik. Sebagai contoh, membantu orang miskin. Agar dia bisa kumpulkan. Itu mudah. Keluarga Gu kami tidak kekurangan uang. Kepala pelayan. Tidak. Kakak dinamis. Biar ku beritahu. Uang untuk amal ini harus dikaitkan dengan Xie. Dan tidak boleh berasal dari dana keluarga yang sudah ada. Jika tidak, itu makin merusak karma Xie. Ini. Tidak apa-apa. Aku cari cara dapat uangnya. Guru, berapa banyak lagi yang dibutuhkan? 100 juta. Ya Tuhan, sebanyak itu. Nyonya, gawat, sesuatu yang buruk telah terjadi. Keluarga Jiang sudah gila. Bagaimana bisa? Tuan tua keluarga Jiang telah mengeluarkan pernyataan publik, mengatakan bahwa nyonya kita gunakan pengaruhnya dan mencoba membunuh cucu perempuannya. Dia juga minta penjelasan. Jiang Ruoli ini seperti plester yang keras kepala. Aku tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Mungkinkah di kehidupan lampau, aku memiliki karma buruk dengannya? Kehidupan masa lalu. Xiaoqi, ada sesuatu. Kamu dan Jiang Ruoli benar-benar memiliki hubungan. Aku dan dia. Apakah itu benar? Kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Bintang Fusan. Di kehidupan masa lalumu, kamu adalah leluhur keluarga Jiang. Menurut hierarki reinkarnasi, dia seharusnya memanggilmu nenek moyang. Ada hal bagus seperti itu. Jika memang begitu, apakah itu berarti aku punya bagian dari aset keluarga Jiang? Secara teori, itu benar. Kalau begitu urusannya jadi mudah. Guru nenek, kalian berdua tunggu saja di sini. Hanya 100 juta. Anggap saja sudah beres. Kakek. Kau tidak akan percaya. Betapa tidak masuk akalnya. Cheng Shao Chi itu. Dia benar-benar mengganggu Paisao. Dan mencoba membenakku. Baiklah Xiaoli, sekarang sudah tidak apa-apa. Sudah kirim pernyataan. Aku harus mendapatkan keadilan untuk Xiaoli. Tidak perlu pernyataan publik. Leluhurmu telah datang memanggil secara langsung. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku, The film was translated and Orang tua narrated kunci by pintu M rumahmu. Media. benar-benar kosong. Hanya pamer tanpa isi. Kau menerobos properti pribadi. Kalau begitu panggil polisi saja. Dasar bajingan. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu berani dan menyalahgunakan kekuasaan sepertimu. Aku juga berpikir begitu mengenai cucumu. Kau, Cheng Xiaoqi, saat kau berada di kediaman Gu. Kurasa kau punya pelindung, tapi ini adalah kediaman keluarga Jiang. Aku tidak akan mentoleransi kelancanganmu. Ada apa dengan keluarga Jiang? Akulah leluhur keluarga Jiang. Seluruh kekayaan keluarga Jiang adalah milikku. Apa ini semua milikmu? Cheng Xiaoqi, kau sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu. Kakek, lihat apa yang dia katakan. Cara bicara macam apa itu? awalnya demi menghormati persahabatan keluarga Gu. Aku tidak ingin memutuskan hubungan sepenuhnya. Tapi karena kamu datang ke sini hari ini untuk membuat masalah di kediaman Jiang milikku, kamu jelas melebih-lebihkan dirimu sendiri, seseorang kemari. Seret wanita gila ini keluar. Gunakan disiplin keluarga. Ya, Tunggu sebentar. Ada apa sudah takut? Cheng Xiaoqi, biar ku beritahu satu hal. Keempat orang ini adalah master papan atas di Yuncheng. Jika kau jatuh ke tangan mereka, beruntung bisa keluar hidup-hidup. Apalagi dengan kulit yang utuh. Kecuali
Kecuali apa? Kecuali kau berlutut sekarang juga. Bersujud di setiap langkah untuk meminta maaf padaku dan menjilat sepatuku. Maka mungkin aku akan mengampunimu. Mulutmu. Benar-benar. Hanya sumber kotoran. Muntahkan sampah tiap dibuka. Ku bilang tunggu. Hanya untuk mengingatkanmu. Aku adalah leluhurmu. Jika kau berani menyentuhku, lebih baik kau khawatir tidak akan bisa bereinkarnasi. Konyol. Aku lihat kamu hanya takut dan mencoba mengarang alasan untuk mengulur waktu. Kamu dan keluargaku menindas cucu perempuanku. Bahkan jika nyonya yang tua sendiri datang untuk memohon belas kasihan hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Orang tua, kau punya nyali juga. Saat kau berakhir di neraka, menangis dan bertobat, jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu. Kakek, kenapa kau bicara dengannya? Kalian ini, tangkap dia untukku. Orang tak berarti. Pikir bisa menangkapku. Kalian tidak sekuat itu kan? Orang tua, apakah rumahmu punya penjaga lain? Bawa mereka semua keluar. Aku hadapi mereka sekaligus. Tentu saja kami memiliki lebih banyak penjaga. Siapapun yang bisa mengalahkannya. 1 orang. 1 juta per jam. Apakah kau serius menawarkan sebanyak itu, orang tua? Kau benar-benar memiliki hati yang hitam pekat. 1 juta? Jadi apakah kita masih akan pura-pura mati? Keluarga Jiang jelas hanya mengambil bagian. Saat 1 juta itu sampai ke tangan kita, hanya 100 yang tersisa. Lupakan saja. Masih mencoba memanggil bantuan. Kembalikan ponselku. Kau merampas ponsel kakekku. Apa kau sadar aku bisa memanggil polisi? Biar ku beritahu. Merampas properti pribadi orang lain dapat dihukum 5 hari kurungan administratif. Serahkan. Ini ambil. Tidak seru. Buruli. Seorang wanita jahat telah datang ke rumah. Cepat taklukkan dia. Soal itu, bisakah kamu membantuku? Terima kasih, terima kasih. Aku bukan wanita jahat. Aku hanyalah leluhurmu. Sampai pendeta Dao saya tiba, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Aku tidak memintamu untuk mengoceh. Aku datang ke keluarga Jiang hari ini untuk menagih uang. Wanita jahat yang lancang. Beraninya kau memeras uang secara terbuka. Berlututlah sekarang juga. Dan dari mana penipu ini berasal? Orang tua. Aku tidak bermaksud kasar. Kalau punya uang cadangan, kenapa tidak pergi ke bangsal psikiatri dan membuat janji The temu film was untuk cucumu? translated and Kenapa bersikeras narrated ditipu by oleh M. penipu tua Media. ini? Tutup mulutmu. Aku adalah murid generasi ke-10 guru Tian Kuan. Menundukkan wanita jahat sepertimu sudah lebih dari cukup bagiku. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang mencari kematian. Jim atau? Ini kau beli murah online kan? Kualitasnya benar-benar murahan. Kau wanita jahat. Kultivasimu ternyata cukup tinggi. Aku bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanku. Tidak bisa mengalahkanku. Tidak perlu merasa rendah diri. Untuk sikap sombongmu itu, aku pasti akan menundukkanmu hari ini. Tunggu. Kau celaka. Itu adalah leluhur agung. Apa? Juniormu menghormati leluhur agung. Hentikan. Dinasti Qing sudah runtuh sejak lama. Jangan tunjukkan akting dramatis itu. Itu benar-benar leluhurku.
Persis seperti potret di aula leluhur. Sejujurnya, aku tidak ingin memanggilmu. Tapi sungguh, kalian para keturunan, terlalu tidak sopan kepada leluhur kalian. Jika aku tidak memanggilmu, aku takut mereka tidak akan percaya. Keturunan tidak berbakti mana yang meninggalmu. Mereka ingin menyusulku ke bawah lebih awal. Oh tidak, leluhur agung. Aku dengan sopan menolak. Aku juga. Mainan. Apa maksudmu mainan? Ini bukan mainan. Tolak. Itu artinya menolak dengan sopan. Dan kau, beraninya kau menyamar sebagai teman baikku, seorang murid guru Tianguan. Kau benar-benar aib bagi tradisi Tao. Dan kalian semua, apakah kalian buta? Kalian benar-benar mempercayainya? Leluhur mohon ampun. Mohon ampun. Tarik kembali. Itu adalah 20 tahun kultivasiku. Apakah kau percaya padaku sekarang? Leluhur, Kakek. leluhur. Baru saja junior ini punya mata tak kenal guru sejati. Aku menyinggungmu. Anda berkedudukan tinggi, mohon bermurah hati. Mohon keringanan. Jangan khawatir. Sebagai leluhurmu, aku setidaknya punya rasa kasih sebesar itu. Datang ke keluarga Jiang kali ini, aku hanya menginginkan uang keluarga Jiang. Mengenai hidupmu yang menyedihkan, aku tidak tertarik sama sekali. Cek ini. Kakek, aku tidak setuju. Cheng Xiaoqi ini, siapa yang tahu ilmu hitam apa yang dia praktikkan? Siapa yang tahu apa yang mungkin dia panggil selanjutnya? Jika satu Daoist Li saja tidak cukup, aku akan mencari 10 lagi. Cucuku yang baik. Apakah kamu mencoba membuat kakekmu terbulu? Beri dia uang. Usir dia dan hantunya. Selesai. Leluhur, Anda lihat uang ini. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Mengisi berapapun yang aku mau, benarkah? Ya. Apakah kau punya kertas lagi? Satu cek tidak cukup untuk mengisinya. Bawakan aku satu lagi. Ini? Cheng Xiaoqi kau? Jangan keterlaluan. Kakekmu yang bilang, untuk mengisi berapapun yang aku mau. Kau sudah berjanji. Tapi tidak mau menepatinya. Hati-hati, atau guru hantu akan menambah 1 garis lagi. Kakek, kau menyuruhnya mengisi cek itu sendiri. Bukankah itu seperti mengangkat batu? Hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Bagaimana aku bisa tahu? Dia mengeksploitasi celah seperti ini. Cairkan. Tentu saja aku akan mencairkannya. Ya, The film Aset was liquid keluarga translated Jian. and narrated by M. mungkin Media. tidak sebanyak itu. Kepala pelayan Chen, Aku di sini. bawa semua aset keluarga Jian ke sini. Biarkan leluhur yang menyelesaikan perhitungannya. Seluruh kekayaan keluarga Jiang ada di sini. Ada 14 izin usaha, 20 sertifikat properti, dan 46 kartu ban. Kau hitung dan lihat apakah itu cukup. Apakah hanya ini yang tersisa dari keluarga Jiang? Apakah kau tidak bekerja cukup keras? Keluarga Jian telah mengalami kerugian selama 2 tahun terakhir. Ini benar-benar semua yang tersisa. Lupakan saja. 20 juta sisanya. Aku anggap saja sebagai perbuatan baik. Lencengku memberitahuku, orang tuamu cukup merindukanmu. Jika tidak, aku bisa memanggil mereka untuk beruni. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Masih ada satu di sini yang belum dikirim. Jika kamu memanggil mereka juga, itu akan menjadi 8 generasi dalam satu atap. Mulai sekarang aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Aku beri apapun yang kau mau. Lihat itu. Kau junior tak hormat pada kerabat sendiri. Cukup.
Kau sudah terlalu lama berada di dunia fana. Itu hanya akan mengikis jasa karmamu. Kembalilah untuk saat ini. Nenek buyut, saya akan undur diri. Hanya pamer tanpa isi. Masih terjebak di tempat yang sama. Kenapa melakukan perbuatan baik begitu sulit? Sepertinya hanya tersisa satu perbuatan baik lagi. Kemana aku harus pergi untuk melakukannya? Berita terkini. Apakah ada yang butuh bantuan? The film was translated and narrated Apakah by ada orang di Media. sana? Suamiku. Bagaimana kau bisa bangun? Aku tidak sedang bermimpikan. Bahkan tidak terasa sakit. Aku pasti sedang bermimpi. Jiang Xiaoqi. Lihat siapa yang kau cubit. Aku minta maaf. Suamiku. Aku tadi sangat senang melihatmu. Tapi, kenapa kau bangun lebih awal? Jasa karma, seharusnya ada satu perbuatan lagi. Kau membongkar penipuan Tawis Li yang gadungan itu. Sekarang dia sudah di penjara. Itu dihitung sebagai jasa baik. Aku mengerti. Gu Xie yang biasanya kulihat, selalu terlihat sekarat. Melihat, Gu Xie akhirnya pulih sepenuhnya. Aku masih belum terbiasa. Xiaoqi terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku tahu. Kau banyak berkorban. Untuk menyelamatkanku. Bukan masalah besar. Aku menyelamatkanmu. Hanya karena aku menginginkan uangmu. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Aku tahu. Jadi mulai sekarang harta keluarga Gu akan menjadi milikmu. Dan untuk diriku aku juga milikmu bagaimana? Itu tergantung pada bagaimana sikapmu. Tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, Baiklah, Guru nenek, Xiaoqi. Sekarang setelah ujian karmamu berlalu, dan kamu telah menemukan cinta sejatimu, bulumu akhirnya bisa tenang. Gu Xie, kamu harus memperlakukan Xiaoqi kami dengan baik mulai sekarang. Jangan khawatir kakak. Aku pasti akan melakukannya. ini luar biasa. Kalian berdua akhirnya bisa melakukan urusan yang sebenarnya. Terutama kamu. Kamu harus berusaha keras mengerti. nenek, kita sudah menikah. Urusan penting, apalagi yang ada? Punya anak tentu saja. Punya anak. Jangan khawatir nenek. Aku sudah memikirkan hal itu. Begitu kita kembali, aku janji kita akan tidur bersama setiap hari. Jangan khawatir nenek. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Kenapa airnya tiba-tiba berhenti? Grup Jing menyatakan bangkrut hari ini. Putri mereka Nona Jing Roli tampaknya tidak sanggup menerima pukulan itu. Terlihat memasuki rumah sakit jiwa. Suami, Aku di sini.
Suami fisikmu benar-benar kelas atas. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Mau tahu apa itu? Apa? Tentu saja memiliki anak. Gus Iye, apa kau tidak akan melepaskannya?